Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita langsung saja simak video yang satu ini. Bolehkah kita menguap sampai bersuara? Bagaimana bila menguap dalam sholat? Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam bahasa Arab namanya tasa'ud. Dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, "Idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu fi fammihi." Kalau seseorang yang menguap, maka letakkanlah tangannya di mulutnya, tutup, gitu kan? Itu ditutup nanti akan aman dari sisi mengeluarkan udara atau bau yang tidak enak. Kemudian tadi mengeluarkan suara, biasanya mengeluarkan suara itu karena terlalu besar mulutnya dibuka, gitu kan? Maka dengan menahan, maka itu berarti tertahan, tidak keluar bau yang tidak nyaman, pemandangannya juga tidak yang buruk juga hilang dengan cara kita menahan, gitu kan? Apalagi dalam sholat. Kalau dalam sholat itu luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dalam sholatnya dia tasa'ud tadi, dia menguap, maka dia harus tahan sekuatnya. Karena kalau dia buka, syaitan akan masuk dan menguasai dirinya. Jadi tahan, gitu kan? Harus dihilangkan itu, dilawan. Baik. Menguap itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau datang waktunya menguap, pasti menguap. Dan menguap tidak membatalkan sholat. Hanya adabnya menguap itu jangan ngablak begitu, nanti ada lalat yang masuk Anda tidak tahu. Ditutup. Diupayakan menutupnya adalah dengan punggung telapak, karena ini biasanya digunakan untuk bersentuhan dan sebagainya. Nah, kalau Anda di dalam sholat tetap dianjurkan untuk menutupnya. Yang membatalkan sholat itu kalau Anda melakukan 3 gerakan anggota besar berturut-turut. Tangan ini anggota besar, jemari bukan? Tangan anggota besar. Jadi kalau anggota besar 3 kali berturut, 1, 2, 3, itu batal. Tapi kalau Anda menguap begini saja, sekali lalu Anda diam, Anda turunkan lagi, nguap lagi, ini diam berkali-kali, enggak. Coba dianggap 1, ini 1. Karena sudah terputus, berhenti. Berhenti itu sudah nggak dihitung lagi. Nguap lagi. Nguap lagi. Yang 3 kali berturut-turut ini, ini 3 kali. Jadi kalau sempat berhenti, itu tidak dianggap berturut-turut. Maka lakukan menutup, menguap, ditutup tangan Anda, menutup dengan tangan Anda, dengan gerakan terus, tapi ingat harus ada berhentinya. Berhenti. Diamkan di mulut. Kalau turun kan, nguap lagi. Seperti itu. Jadi tidak membatalkan asalkan Anda tidak melakukan 3 gerakan anggota besar berturut-turut. 2 saja masih aman. Itu 2 apa? Umumnya 1. Ini sudah lagi diam itu nggak dihitung lagi. Yang dihitung di 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini bergerak terus, ini dihitung. Kalau sempat berhenti terputus, maka tidak dianggap berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Menguap di saat sholat, ya. Asalkan menguap yang tidak membatalkan sholat, maka itu baru kita bahas. Tapi ada menguap yang bisa membatalkan sholat kalau sampai keluar hurufnya, sampai keluar atau mungkin kalimatnya, wah, nah itu berarti kan keluar beberapa kalimat yang menyebabkan batal sholat. Tapi menguap yang memang tidak membatalkan sholat, ya, tidak mengeluarkan kalimat atau huruf, maka dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin itu semaksimal mungkin, hasbat tokoh. Jadi semaksimal mungkin kodrotokote, semampunya dia tadi itu untuk menahan. Jangan sampai angop, jangan sampai menguap. Afdolnya begitu. Wah Beb, gak bisa Beb, kangelan Beb, ini sudah mentok, ini sudah harus menguap misalnya. Maka kata Rasulullah dalam hadis, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famih fa inna syaitan yadkhul. Jika seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya ditutup dengan tangannya, karena setan bisa masuk. Tambah lebar mengapnya, tambah banyak setan yang masuk nanti. Jadi ditutup dengan tangannya, gitu ya. Kalau menutup mulut di dalam sholat, kalau tidak ada hajat, nggak ada keperluan, itu hukumnya makruh. Coba tiba-tiba gini, sholat sambil gini, tidak dianjurkan, ini makruh. Tapi kalau ada hajat seperti menguap, maka disunahkan untuk ditutup.
Yang terjadi perbedaan pendapat itu antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Ramli. Dengan tangan apa menutup mulutnya ini saat menguap? Menurut Imam Ar-Ramli, biyadihil yusra, tangan yang kiri. Menurut Imam Ibn Hajar, tidak ada perintah khusus harus kiri. Jadi ala ayyihi masya, dia mau tangan kanan nutupnya monggo, mau nutup tangan kiri ya monggo, silahkan. Menurut Imam Ibn Hajar, ini dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi orang menguap itu menurut Imam Ibn Hajar, mau tangan kanan nutupnya atau tangan kiri bebas. Menurut Imam Ar-Ramli, tangan kiri. Itu. Yang jelas mereka sepakat sunnah ditutup. Tangan yang mana? Khilaf, beda pendapat. Wallahu a'lam. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah menyimak bersama-sama penjelasan dari Buya Yahya, Ustadz Khalid, dan juga Habib Muhammad Mutahar, yaitu mengenai menguap saat kita sedang sholat, teman-teman ya. Nah, kan kita sering tuh melihat orang-orang yang lagi sholat berjamaah tentu teman-teman ya, di samping kita, samping kanan kiri, pergerakannya ada mereka melakukan pergerakan, yaitu ketika menguap, teman-teman ya. Bahkan kita sendiri, termasuk saya sendiri, kadang-kadang sering menguap ketika saat sholat, teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita menguap itu sebisa mungkin ditahan. Kalau tidak bisa, teman-teman, baru ditutup. Tadi berdasarkan apa yang disampaikan Buya Yahya itu menggunakan punggung tangan. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu teman-teman, ketika kita menguap dan kita menutup tangan, itu tidak membatalkan sholat, teman-teman ya, karena itu bukan termasuk gerakan yang besar, teman-teman. Jadi hanya dihitung sebagai gerakan kecil, teman-teman ya. Jadi dan juga berdasarkan apa yang Buya Yahya sampaikan tadi, tidak lebih dari 3 kali, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin selama ini kita masih tidak tahu mengenai persoalan ini, yaitu ketika menguap. Mungkin kita selama ini belum tahu, teman-teman ya. Kalau kita sholat menguap tiba-tiba lagi tutup ataupun banyak gerakannya, nah itu ternyata membatalkan sholat, teman-teman ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah dengan adanya video ini kita bisa memperbaiki sholat kita, teman-teman ya. Baik, teman-teman semua, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik, teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.